selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erika Judas Bagarian dengan NIM 221042. Di sini saya akan mempresentasikan dengan proyek kami yaitu kelompok The Imperator. Di sini ada judulnya itu adalah penilaian kelayakan usaha mikro baru berdasarkan aspek ekonomi dan sosial menggunakan Fuji Influence System FIS Tsukamoto. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya yaitu adalah usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, keterbatasan model manajemen serta perencanaan sering membuat usaha mikro mengalami kegagalan penilaian kelayakan usaha secara dini dapat menginvestasikan risiko tersebut. Sistem Fuji Tsukamoto dipilih karena mampu menangani ketidakpastian dan subjektivitas dalam penilaian aspek ekonomi dan sosial. Di sini juga ada rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun sistem penilaian kelayakan usaha mikro baru yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial dengan pendekatan FIS Tsukamoto. Di sini juga ada tujuan. Tujuannya itu adalah membangun dan mengimplementasikan sistem FIS Tsukamoto dalam menilai kelayakan usaha mikro baru berdasarkan indikator ekonomi dan sosial. Di sini juga ada manfaatnya, yaitu satu, memberikan alat bantu penilaian kelayakan usaha mikro. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan oleh pelaku UMKM dan instansi terkait. Yang ketiga, yaitu meningkatkan tingkat keberhasilan usaha mikro. Baik, di sini saya akan melanjutkan video presentasi proyek kami. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Guru Sembiring dengan NIM 222108. Di sini ada tujuan pustaka. Usaha mikro. Usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. 2. Fuji Influence System atau FIS. FIS adalah sistem yang menggunakan logika Fuji untuk memetakan input ke output berdasarkan aturan if then Fuji. Metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto memiliki karakteristik bahwa setiap aturan menghasilkan output crisp atau tegas diperoleh melakukan proses inferensi Fuji dan verifikasi secara bertahap. 3. Metodologi penelitian. 1. Variabel masukan. Modal awal X1 rendah sedang tinggi. Potensi keuntungan per bulan X2 rendah sedang tinggi. Jumlah tenaga kerja X3 sedikit sedang banyak. Dampak sosial X4 negatif netral positif. 2. Variabel pengeluaran. 1. Kelayakan usaha Y tidak layak, layak bersyarat layak. Fajifikasi. Setiap variabel diubah menjadi bentuk Fuji menggunakan fungsi keanggotaan segitiga triangular membersih pensil. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu contoh bahas operan Fuji. Dan itu ada if, modal awal rendah, dan keuntungannya rendah, tenaga kerjanya sedikit, dan dampak sosialnya negatif, dan kelayakan itu tidak layak. Yang kedua, if modal awal sedang, keuntungan sedang, dan tenaga kerja sedang, dan dampak sosialnya netral, dan kelayakannya layak bersyarat. Yang ketiga, if modal awal tinggi dan keuntungan tinggi dan tenaga kerja banyak dan dampak sosial positif dan kelayakan itu layak. Yang keempat, if modal awal sedang dan keuntungan tinggi dan tenaga kerja banyak, dampak sosial positifnya dan kelayakan itu layak. Yang kelima, if modal awal rendah dan keuntungan sedang dan tenaga kerja sedikit dan dampak sosial netral dan kelayakan layak bersyarat. Yang keenam, modal awal tinggi dan keuntungan rendah dan tenaga kerja banyak, dampak sosial positifnya dan kelayakan itu layak bersyarat. Yang ketujuh itu if modal awal tinggi, keuntungan tinggi,
dan tenaga kerja sedikit, dan dampak sosial netral, dan kelayakan itu layak bersyarat. Yang ke-8, if modal, awal sedang dan keuntungan sedang, dan tenaga kerja sedikit, dan dampak negatif, sosial negatif, dan kelayakannya tidak layak. Yang ke-9, if modal awal rendah dan keuntungan tinggi, tenaga kerja sedikit, dan dampak sosial positif dan kelayakan layak bersyarat. 10, if modal awal sedang dan keuntungan rendah, dan tenaga kerja sedang, dampak sosial netral, dan kelayakannya tidak layak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emma Mansyur Gea dengan NIM 22221093. Yang pertama, defugifikasi menggunakan metode wet the ever. Rata-rata terbobot dari output create setiap aturan. Langkah-langkah defugifikasi. Yang pertama, ujifikasi semua input ke dalam derajat keanggotaan. Dan yang kedua, gunakan aturan fuzi untuk menentukan nilai predikat nilai minimum dari setiap kondisi if. Yang ketiga, hitung zip untuk masing-masing role output fits dari role Sakamoto. Dan nomor 4, gunakan rumus widget Everget. Nomor 4, hasil dan pembahasan, yaitu setiap diuji menggunakan 10 data skenario usaha mikro. Berikut contoh hasil pengujian. Yang pertama, modal dan keuangan, tenaga kerja, dampak sosial, output fix, keputusan. Penjelasan singkatnya, sistem menunjukkan bahwa penilaian kelayakan cukup akurat dalam mengkategorikan layak atau tidaknya usaha. Sensitivitas sistem terhadap input menunjukkan konsistensi, namun tetap membutuhkan validasi lapangan untuk penyempurnaan. Nomor 5, kesimpulan. Yang pertama, Fitch Sakamoto berhasil digunakan untuk menilai kelayakan usaha mikro berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Nomor 2, variabel yang berpengaruh besar terhadap kelayakan adalah potensi keuntungan dan dampak sosial. Ya, sistem ini layak digunakan sebagai alat bantu bagi pelaku usaha dan lembaga pembiayaan atau pendamping usaha mikro. Yang keempat, pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan variabel seperti risiko usaha atau daya siang pasar. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.